Sinar X dengan panjang gelombang tertentu ditembakkan pada sebuah balok karbon. Sinar X tersebut akan dihamburkan oleh elektron yang berada di dalam balok karbon. Jika diamati, sinar X yang dihamburkan tersebut menyimpang dengan sudut tertentu terhadap arah datang semula. Berapakah panjang gelombang sinar X setelah mengalami hamburan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep dari efek Compton. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Fenomena kuantum. Pada akhir abad ke-19, terdapat banyak perkembangan yang terjadi dalam penelitian pada teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan teori termodinamika. Teori-teori tersebut dapat menjawab hampir semua hasil eksperimen fisika pada masa itu. Ketiga teori tersebut dapat menjelaskan sifat fisika dari benda dalam skala makroskopis dan dikenal sebagai fisika klasik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam, terdapat beberapa fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika klasik. Fenomena alam tersebut dinamakan sebagai fenomena kuantum. Teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena-fenomena kuantum dikenal sebagai fisika kuantum. Fisika kuantum dapat menjelaskan sifat fisika dari benda pada skala mikroskopis. Apa sajakah jenis dari fenomena kuantum tersebut? Jenis-jenis fenomena kuantum yang telah diteliti oleh para ilmuwan fisika adalah sebagai berikut. Radiasi benda hitam, efek fotolistrik, fenomena sinar X, efek Compton, hipotesis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari fenomena radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan fenomena sinar X. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas efek Compton. Fenomena kuantum lainnya akan dibahas pada video-video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Efek Compton. Pada tahun 1923, seorang ilmuwan fisika yang bernama Arthur Holly Compton, tahun 1892 sampai 1962, melakukan percobaan untuk mengamati tumbukan sinar X pada sebuah elektron. Ternyata, sinar X tersebut dihamburkan atau mengalami penyimpangan arah terhadap arah datang semula. Diketahui bahwa sinar X merupakan paket-paket foton. Peristiwa hamburan foton akibat interaksi dengan elektron disebut sebagai efek Compton. Efek Compton merupakan salah satu fenomena kuantum yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika klasik. Supaya kalian lebih memahami percobaan efek Compton, perhatikan ilustrasi tumbukan antara sebuah foton dari sinar X dan sebuah elektron diam berikut ini. Pada awalnya, sebuah tumbukan foton dari sinar X memiliki panjang gelombang lambda, sedangkan elektron berada dalam keadaan diam. Elektron diam memiliki massa m. Foton di dalam sinar X
akan bertumbukan dengan elektron diam dan foton tersebut akan terhambur dengan panjang gelombang lambda aksen. Foton tersebut akan dihamburkan atau mengalami penyimpangan arah terhadap arah datang semula sebesar theta. Menurut pengamatan Compton, setelah tumbukan, panjang gelombang foton terhambur tersebut akan lebih besar daripada panjang gelombang foton datang. Adapun energi foton dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan H dikali C dibagi lambda yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Diketahui bahwa energi foton terhambur akan berkurang juga karena energi foton berbanding terbalik terhadap panjang gelombang foton. Kemanakah hilangnya energi foton yang berkurang tersebut? Energi foton yang hilang tersebut akan diserap oleh elektron diam, sehingga setelah tumbukan, elektron diam tersebut akan terpental dengan kecepatan tertentu. Bagaimana dengan beda panjang gelombang antara foton sinar X sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan? Compton berhasil menemukan rumus beda panjang gelombang antara foton sinar X sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan sebagai berikut. Delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H dibagi M dikali C dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus theta yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Supaya kalian lebih memahami analisis efek Compton secara kuantitatif, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Soal 1. Sinar X dengan panjang gelombang 0,2 nanometer dihamburkan oleh sebuah balok karbon. Hamburan sinar X menyimpang dengan sudut 60 derajat terhadap arah datang semula. Berapakah panjang gelombang sinar X setelah mengalami hamburan? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, lambda sama dengan 0,2 nanometer, atau dapat dikonversi menjadi 0,2 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Theta sama dengan 60 derajat. H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. M sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Ditanya, berapakah panjang gelombang sinar X setelah mengalami hamburan atau lambda aksen? Jawab, pertama, sebelum menghitung panjang gelombang sinar X setelah mengalami hamburan, kita harus menentukan terlebih dahulu beda panjang gelombang sinar X setelah dan sebelum mengalami hamburan sebagai berikut. Delta lambda sama dengan H dibagi M dikali C dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus theta. Kita substitusikan theta sama dengan 60 derajat. H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. M sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Dan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second ke dalam persamaan. Diperoleh delta lambda sama dengan 0,24 dikali 10 pangkat negatif 11 meter dikali dalam kurung 1 dikurang 0,5. Dengan melakukan penghitungan matematis, diperoleh delta lambda sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat negatif 11 meter. Jadi, beda panjang gelombang sinar X setelah dan sebelum mengalami hamburan
adalah 0,12 dikali 10 pangkat negatif 11 meter. Kedua, panjang gelombang sinar X setelah mengalami hamburan dapat ditentukan sebagai berikut. Delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda. Lakukan pemindahan ruas antara delta lambda dan lambda aksen, sehingga diperoleh lambda aksen sama dengan delta lambda ditambah lambda. Kita substitusikan delta lambda sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat negatif 11 meter. Dan lambda sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat negatif 9 meter ke dalam persamaan. 0,12 dikali 10 pangkat negatif 11 meter sama dengan 0,0012 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Dengan melakukan penghitungan matematis, diperoleh lambda aksen sama dengan 0,2012 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Jadi, panjang gelombang sinar X setelah mengalami hamburan adalah 0,2012 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, jenis-jenis fenomena kuantum yang telah diteliti oleh para ilmuwan fisika adalah sebagai berikut. Radiasi benda hitam, efek fotolistrik, fenomena sinar X, efek Compton, hipotesis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kedua, peristiwa hamburan foton akibat interaksi dengan elektron disebut sebagai efek Compton. Efek Compton merupakan salah satu fenomena kuantum yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika klasik. Ketiga, menurut pengamatan Compton, foton di dalam sinar X akan bertumbukan dengan elektron diam dan foton tersebut akan terhambur. Foton tersebut akan dihamburkan atau mengalami penyimpangan arah terhadap arah datang semula. Setelah tumbukan, panjang gelombang foton terhambur tersebut akan lebih besar daripada panjang gelombang foton datang. Adapun energi foton dirumuskan sebagai berikut. Diketahui bahwa energi foton terhambur akan berkurang juga karena energi foton berbanding terbalik terhadap panjang gelombang foton. Energi foton yang hilang tersebut akan diserap oleh elektron diam, sehingga setelah tumbukan, elektron diam akan terpental dengan kecepatan tertentu. Keempat, Compton berhasil menemukan rumus beda panjang gelombang antara foton sinar X sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan sebagai berikut.